Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad. Pertama-tama kita menjadikan puja dan puji syukur, puja ya dan pujian yang terbaik kepada Sang Pencipta, Sang sumber dari segala sumber, juga pemilik akal tertinggi. Juga kita menyampaikan sebuah salam dan salawat kepada Rasulullah, yang dimana salam salawat ini juga menjadi salah satu bentuk kecintaan kita kepada beliau. Sholli ala Muhammad. Baik, jadi pada video kali ini perkenalkan, saya Ahmad Fikri Makasau dengan NIM 60800121112 dari kelas Akademik. Jadi pada video ini saya akan menawarkan terkait dengan perihal yang berkaitan dengan PWK atau jurusan saya, perencanaan wilayah dan kota, mana tugas ini tuh diberikan oleh dosen dari mata kuliah bahasa Indonesia, yakni bisa dilihat di samping saya terkait dengan beliau. Ya, mungkin cukup untuk pengenalan atau pembukaan dari video saya. Jadi pada kali ini saya akan berbicara seputar dengan jurusan saya di kampus UIN Alauddin Makassar atau Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi perencanaan wilayah dan kota, mungkin jika kita meninjau dari segi teksnya, perencanaan, dimana perencanaan ini tuh cukup banyak katanya ini cukup banyak digunakan atau diterapkan dalam berbagai bidang studi ataupun keilmuan lainnya, yaitu perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan dakwah maupun yang lainnya. Akan tetapi secara konteks bahasa dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota atau dalam jurusan kami itu, secara teksnya itu, perencanaan itu dapat diartikan sebagai suatu komponen-komponen atau spesifikasi yang bisa dikatakan beberapa pilihan-pilihan yang menjadi poin ideal yang digunakan dalam mewujudkan suatu tujuan, dimana jika dikaitkan dengan perencanaan wilayah dan kota, perencanaan yang dimana tujuannya itu berbasis pada hal-hal kemasyarakatan, pembangunan, bagaimana kita mewujudkan sebuah tanah kota wilayah yang ideal untuk masyarakat seperti itu, dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek-aspek di dalamnya, entah itu dari aspek sosial, aspek budaya, aspek fisik dari wilayah tersebut, maupun aspek ekonomi seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti itu penjelasan terkait dengan perencanaan. Nah, kemudian dalam perencanaan wilayah dan kota itu seperti apa di dalam, bagaimana kita memahami bidang studi keilmuannya itu, bagaimana arah dari pengetahuan perencanaan wilayah dan kota ini sendiri. Nah, perencanaan wilayah dan kota itu dapat dikatakan sebagai sebuah jurusan yang dimana mahasiswanya itu dituntut untuk multidisiplin ilmu. Mereka dituntut untuk dapat memiliki banyak keilmuan di bidang studi yang ada di lingkup wilayah dan kota ini sendiri. Banyak hal yang harus dipahami seorang perencana wilayah dan kota, apalagi seorang mahasiswa perencana wilayah dan kota,
yang harus mempelajari banyak hal, meskipun hal-hal tersebut itu tidak banyak yang di dalam mereka hanya dituntut untuk mengetahui perihal hal-hal mendasar terkait hal tersebut. Dikarenakan seorang perencana wilayah dan kota itu dituntut bukan hanya mengetahui banyak hal, akan tetapi juga dia untuk menjadi seorang leader, seorang ketua dari suatu hal, karena seorang perencana wilayah kota itu dalam merencanakan sebuah wilayah ataupun kota itu tidak bisa dilakukan secara individual, secara personal. Perlu bantuan orang-orang dari bidang-bidang ahli tertentu untuk merencanakan suatu tatanan wilayah dan ataupun kota yang ideal. Entah itu seorang ahli dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, budaya, seorang ahli dalam bidang politik, ahli geografis, maupun seorang yang ahli terkait dengan perihal lainnya. Nah, dalam bidang perencanaan wilayah dan kota itu kita juga lebih sering untuk bagaimana kita menata sebuah wilayah secara makro. Kita menggambarkan bagaimana wilayah yang ideal. Kita bisa mengetahui di mana letak-letak dari sebuah desa, sebuah kota, di mana seharusnya infrastruktur ataupun sarana ini diletakkan, bagaimana pola prasarana itu disebar seperti itu. Jadi perencanaan wilayah dan kota ini tuh mungkin jarang ada orang menyadari hal akan terkait hal tersebut. Mereka kadang tidak mempertanyakan, atau jarang sekali ada yang mempertanyakan terkait dengan bagaimana sebuah ekosistem dalam suatu lingkup sebuah wilayah ataupun kota itu bisa berjalan seperti itu. Itu semua sebenarnya telah dikonsep oleh seorang perencana. Dinamika yang terjadi dalam suatu wilayah ataupun kota itu sebenarnya sudah menjadi salah satu rencana dari seorang perencana dan kota, menjadi suatu prediksi dari seorang perencana atau planning. Nah, dalam merencanakan wilayah dan kota itu memang sangat dibutuhkan banyak keilmuan, banyak pemahaman terkait dengan berbagai ilmu pengetahuan, dikarenakan banyaknya aspek-aspek pertimbangan yang perlu menjadi landasan dalam mewujudkan suatu tatanan wilayah ataupun kota yang ideal. Nah, apa sih yang membedakan terkait dengan perencanaan wilayah kota dengan jurusan-jurusan lain yang memiliki juga tujuan untuk menata suatu tatanan ruang, seperti arsitektur yang cukup dekat dengan perencanaan wilayah kota ini. Kita itu sama-sama merencanakan sebuah rumah, bagaimana kita memanfaatkan ruang ini bisa berfungsi bagaimana idealnya. Akan tetapi jika ditinjau dari sudut pandang kedua jurusan ini itu menurut pandangan yang cukup berbeda, meskipun basis keilmuan yang agak mirip-mirip, seperti arsitektur yang dalam mengatur sebuah konsep tatanan ruang itu mereka lebih mempertimbangkan terkait dengan estetika, fungsional, terkait dengan ruang. Itu pun ruang yang ditata itu bersifat mikro, bersifat per satu ruang bangunan seperti itu, sehingga kegiatan-kegiatan ataupun dinamika yang terjadi dalam ruang tersebut itu
mudah diprediksi ataupun bersifat ya tidak terlalu banyak lah, tidak minta yang terjadi. Jadi tidak perlu mempertimbangkan terkait banyak hal dalam mewujudkan idealis untuk ruang tersebut. Nah, berbeda dengan seorang perencana ulang kota yang dimana dia mengkonsep suatu ruang yang lebih makro, ruang yang makro yang lebih besar dari karena ruang seorang arsitektur. Jadi seorang perencana wilayah dan kota itu mereka dituntut untuk bagaimana mereka bisa mengkonsep satu lahan yang berkilo-kilometer terpisah, di mana dalam perencanaan konsep ketahanan ruang itu banyak dinamika yang terjadi dalam dari bahasa kehidupan sosial yang bisa berubah kapanpun dan dimanapun. Jadi bisa menyebabkan berbagai hal yang tak terduga, sehingga seorang perencana itu bukan hanya mempertimbangkan terkait etika fungsional, tetapi dengan efisiensi terkait dengan tersebut secara perencanaan wilayah dan kota. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan ambil terkait dengan hikmah ataupun hal-hal bermanfaat terkait dengan yang saya katakan, ya silakan kritiskan terkait hal-hal yang kurang menyenangkan dari yang saya paparkan. Sekian dari saya, Ahmad Fikri Makassau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.